Ternyata ada 5 aplikasi pinjaman online yang legal yang sejauh ini banyak banget orang yang gagal bayar. Jadi di sini saya kasih 5 aplikasi pinjaman online yang banyak digalbay oleh masyarakat Indonesia gitu. Nah, aplikasi yang pertama adalah aplikasi Aku Laku. Nah, ini aplikasi yang sangat besar yang tentunya teman-teman pasti paham lah kalau Aku Laku ini pasti banyak banget nasabahnya, dan selain itu banyak banget yang telat bayar gitu. Jadi teman-teman yang telat bayar di aplikasi Aku Laku itu sebenarnya ya nggak usah khawatir gitu, karena memang nasabah yang telat bayar di aplikasi Aku Laku ini ya sangat banyak gitu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah aplikasi Kredivo. Nah, Kredivo ini juga salah satu pinjaman online yang sejauh ini mereka juga dari segi penagihan memang agak agresif, karena mereka juga banyak banget yang gagal bayar. Jadi ya memang yang gagal bayar di Kredivo ini sangat banyak, dikarenakan pengguna Kredivo ini juga sangat banyak gitu. Nah, yang ketiga adalah aplikasi Shopee Pinjam dan juga Shopee Paylater. Ini juga sama. Nah, ini punyanya Shopee, dan mereka ini sejauh ini juga dari segi nasabah sangat banyak, dikarenakan pengguna aplikasi Shopee itu juga makin banyak, sehingga banyak orang yang untuk pembayaran di aplikasi Shopee Marketplace itu pakai layanan Shopee Paylater gitu. Nah, aplikasi ini juga makin lama makin banyak yang gagal bayar. Di tahun 2025 untuk gagal bayar itu di angka 4%, sekarang sudah di angka 4,5%. Nah, yang keempat adalah aplikasi EasyCash. Nah, ini juga salah satu pinjaman online yang legal juga, dan sejauh ini untuk aplikasi EasyCash ini mereka ya termasuk 4 besar aplikasi yang banyak digalbay oleh masyarakat gitu. Dan karena aplikasi ini banyak yang gagal bayar, otomatis mereka makin menaikkan intensitas penagihan. Bahkan tak sedikit juga DC lapangan yang mengunjungi rumah nasabah yang telat bayar gitu. Nah, yang terakhir adalah aplikasi Ada Kami. Nah, ini juga salah satu pinjaman online yang legal juga, tapi teman-teman wajib waspada kalau telat bayar di aplikasi Ada Kami, karena untuk aplikasi ini mulai menurunkan debt collector lapangan. Dan aplikasi Ada Kami ini juga salah satu pinjol yang banyak digalbay oleh banyak orang gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya pinjol itu banyak yang galbay atau banyak yang tidak membayar nasabahnya, apakah pinjol itu masih bisa bertahan? Nah, jadi gini, sebenarnya kalau pinjol itu kan mereka ada aturannya ya, dari OJK itu mereka ada aturannya. Kalau pinjol itu untuk angka gagal bayarnya itu di atas 5%, nah suatu pinjol itu bisa dicabut izinnya sama OJK. Tapi kalau di bawah 5%, suatu pinjol itu masih bisa beroperasi seperti biasa gitu. Jadi OJK sudah ngasih batasan, untuk batasannya itu 5%. Lebih dari 5% dicabut izinnya, di bawah 5% masih bisa beroperasi. Nah, untuk kelima aplikasi ini memang untuk angka gagal bayar itu mereka sangat tinggi, tapi sejauh ini kalau dihitung persentase mereka masih di bawah dari 5% gitu. Jadi ya kisarannya di angka 3,5% hingga 4,5%. Jadi ya kalau 5 aplikasi ini sejauh ini masih aman, masih bisa beroperasi. Tapi kalau makin lama makin banyak yang gagal bayar, ya bisa saja mereka itu dicabut izinnya sama OJK gitu. Karena batas 5% ini kan ya nggak banyak gitu. Sehingga ya mereka kalau dari 4,5% menuju 5%, tentunya kan ini ya tinggal selangkah lah gitu. Jadi kalau misalnya aplikasi ini masih beroperasi ya untuk penagihan masih mereka lakukan gitu. Tapi kalau mereka sudah tutup, biasanya penagihan sudah dilempar ke pihak ketiga. Nah, seperti yang kita tahu kalau pihak ketiga itu kan dari segi penagihan mereka ya lumayan longgar lah dibandingkan dari DC internal pinjolnya gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Yang penting teman-teman itu kalau memang nggak bisa membayar ya pending dulu pembayarannya, itu nggak masalah gitu. Nggak usah memaksakan diri untuk membayar, karena kalau kita membayar tapi kita malah terlilit hutang di banyak aplikasi yang lain, nah itu justru ini makin berantakan gitu.